Shalom saudara, dimanapun engkau berada saat ini. Kita berada di hari Rabu, secara khusus hari Rabu Abu. Rabu Abu merupakan hari 40, hari ke-40 sebelum minggu di mana Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan dan nanti akan bangkit di momen Paskah kita. Nah, di hari Rabu ini kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah di tahun ini dengan hati yang siap, dengan hati yang penuh pengharapan akan kasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa di Paskah tahun ini ada berkat yang spesial, ada kasih Allah yang spesial yang Allah akan berikan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah, hari Rabu Abu merupakan hari yang diidentikan dengan dua hal, saudara. Yang pertama adalah daun palem yang kering, seperti yang di belakang saya ini, daun palem yang kering, dan juga diidentikan dengan abu, yaitu hasil dari daun palem kering dibakar dan menjadi abu. Nah, mengapa dua hal ini menjadi simbol, saudara? Karena dua hal ini merupakan tanda atau simbol dari sebuah kefanaan hidup, bahwa hidup kita itu begitu sementara, begitu tidak berarti seperti daun kering. Nah, daun kering ini begitu gampang untuk rusak dan hancur. Kita pegang saja dia rusak, dan kemudian dia kena api, dia akan terbakar. Dan seperti itulah semua kebanggaan kita, bahwa seluruh hidup manusia kita yang berdosa ini seperti daun kering yang tidak berarti, dan juga seperti abu yang akan hilang lenyap hanya dengan hembusan nafas kita. Abu itu akan lenyap. Nah, biarlah di Rabu Abu ini kita boleh mempersiapkan hati kita dengan sebuah kesadaran akan kondisi diri kita yang berdosa, yang fana, yang gampang lenyap ini, yang bahkan justru kematian kekal yang menantikan kita karena keberdosaan kita. Di tengah situasi itu kita memandang kepada salib Kristus. Pada salib Kristus itulah kita mengalami kuasa kemenangan di dalam Dia. Puji nama Tuhan, saudara, dan kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kita akan lihat kembali pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, saudara. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Puji nama Tuhan, saudara. Pemazmur pada saat ini mengingatkan kepada kita akan kondisi keberdosaan kita, saudara. Dan dia sadar bahwa hidupnya yang pada saat itu Daud telah menghamili istri orang lain, yaitu Batseba, istri dari Uria. Dan di sana dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Dan ketika Nathan menegur Daud, pada saat itulah Daud berkata, aku berdosa terhadap Tuhan. Aku bersalah, aku berdosa, bukan hanya di hadapan Batseba atau keluarga besar Uria, tetapi aku berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menyadari keberdosaan merupakan sebuah proses
yang seringkali tidak terlalu mudah. Kita melakukan banyak hal yang seringkali tidak kita sadari akan dampak dari apa yang kita lakukan. Seperti Daud. Ketika Daud berzinah dengan Batsyeba, tentu secara pikiran dia tahu itu salah. Secara pikiran dia tahu itu sebuah perzinahan. Tetapi hati dan jiwanya tidak betul-betul menyadari apa konsekuensi, apa akibat dari dosa, dan apa arti dosa itu di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud tidak segera bertobat. Sampai kemudian Nathan datang, dan kemudian Nathan membuat Daud sadar akan keberdosaannya. Nah, saudara sekalian, dalam hidup kita ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang kita tidak terlalu menyadari. Mungkin perkataan kita yang kita sampaikan tanpa kita sadari dengan baik, perkataan itu bisa melukai banyak orang. Perkataan itu bisa melukai istri kita, bisa melukai anak-anak kita, bisa melukai teman bicara kita. Dan kita merasa tidak demikian. Kita tidak sadar, saudara. Atau mungkin kita sadar tapi tidak terlalu menyadari. Tidak menyadari sepenuhnya akan akibat dari perkataan-perkataan kita. Sehingga kita menjadi orang berdosa yang tidak sadar akan dosa yang kita lakukan. Atau mungkin sikap kita di hadapan Tuhan yang tidak memiliki rasa kasih yang seharusnya, tidak memiliki penghormatan yang seharusnya, tidak memiliki hati yang menyembah yang seharusnya, dan kita biasa-biasa saja, saudara. Kita merasa semua baik-baik saja. Tanpa aku menyembah Tuhan, tanpa aku berdoa, tanpa aku berserah kepada Tuhan, tanpa aku membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita hidup normal seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Sesungguhnya kita sedang berdosa dan kita sedang tidak sadar akan dosa yang kita lakukan. Nah, saudara sekalian, maka pada ayat yang kelima ini Daud mengalami sebuah momen yang sangat penting yang mengubah jalan hidupnya. Yaitu apa? Menyadari keberdosaannya. Tanpa kita sadar akan dosa kita, tidak akan ada perubahan. Tanpa kita sadar dengan seluruh kesadaran kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan akal budi kita, kita sadar aku sudah berdosa. Kita tidak akan mengalami perubahan. Dan kita tidak akan punya hati yang merindukan pengampunan dari Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak menyadari. Nah, ketika Daud menyadari, aku sendiri telah berdosa, aku telah melanggar apa yang menjadi hukum Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-7, aku senantiasa bergumul dengan dosaku dan dalam kesalahan ternyata aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud bergumul. Kenapa? Dia sadar. Dia sadar dari kesadaran akan dosa, dia bergumul. Dia mulai berperang, dia mulai berjuang, dia mulai memandang kepada Tuhan sebagai Allah yang sanggup memberikan pengampunan atasnya. Nah, dia bergumul dan dia berjuang, dia berperang atas dosa itu, dan dia memohon pengampunan serta anugerah Tuhan untuk memurnikannya. Saudara sekalian, di Rabu Abu ini mari kita bersama-sama menyadari. Kita renungkan kembali. Ingat bahwa semua yang engkau lakukan, semua luka yang engkau ciptakan, semua kebencian yang engkau simpan, semua pengabaian, perendahan terhadap suamimu, perendahan terhadap istrimu, perendahan terhadap anak-anakmu, itu semua tidak berhenti pada mereka. Tetapi engkau sedang melanggar apa yang Tuhan mau, yaitu kasihi mereka. Dan kita tidak mengasihi. Dan itu dosa bukan hanya terhadap manusia, tetapi terhadap Tuhan. Maka saudara, pada saat ini di Rabu Abu ini, mari kita boleh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku orang-orang yang berdosa. Tuhan, ini aku mau belajar untuk menyadari. Roh Kudus tuntun aku untuk sadar,
untuk sadar dan bergumul dengan dosaku, untuk sadar dan mengerti bahwa ya aku telah jatuh sedemikian rupa dan aku harus bangkit dalam anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh berdoa pada malam hari ini, dan biarlah kita boleh mengalami kuasa pengampunan daripada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita dari seluruh keberdosaan kita. Menyadari keberdosaan, menggumulkan dosa, dan mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengalami kehidupan baru dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Mengalami kehidupan baru dalam kebangkitan Paskah dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, mari kita ambil langkah pertama, yaitu menyadari, mengakui, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa. Ketika Daud mengakui, ketika Daud menyadari bahwa dia telah berdosa, maka dia melangkah pada poin berikutnya. Dia bergumul, berdoa, memohon pengampunan, dan dia mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah. Mari saudara, Allah sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh hidupmu, dan dia bangkit untuk membawa kebangkitan di dalam hidupmu. Tapi maukah engkau untuk mau menyadari dan mengakui keberdosaanmu? Berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan aku mau untuk diperbaharui oleh Tuhan. Dan semua hal yang kita banggakan tidak ada artinya, saudara. Semua kebaikan-kebaikan kita tidak ada artinya. Itu seperti daun yang kering yang akan gampang untuk terbakar, akan gampang untuk hilang. Semua hal, jasa-jasa yang kita anggap, kita banggakan, nama baik, nilai diri, semua yang kita banggakan tidak ada artinya. Karena sesungguhnya semua keluar dari dosa di dalam diri kita, dan itu akan hangus oleh penghakiman Allah. Tapi pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mati di atas kayu salib, dia yang bangkit, dan dia yang akan menyelamatkan saudara. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Kita biarkan Tuhan menyelidiki segenap hidup kita, dan biarlah kita boleh membawa hidup kita yang terbuka di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku berdosa kepada Tuhan. Yesus, terima kasih oh Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau ada seseorang berkata kepada orang lain, entah saudaranya, entah temannya, terkutuklah kamu, atau mengucapkan perkataan binatang kepada dia, Yesus berkata, kamu sudah melakukan sebuah pembunuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus juga berkata bahwa ketika kamu melihat seorang perempuan yang bukan istrimu dan engkau menginginkannya, dan Yesus berkata,
sudah melakukan perzinahan. Saudara, betapa kacamata penghakiman Allah begitu tajam terhadap setiap manusia. Sehingga ketika Allah melihat kita, melihat motivasi, melihat pikiran, melihat roh kita, benar seperti kata pemazmur, kita diperanakkan di dalam dosa. Ada begitu banyak dosa yang kita simpan, saudara. Kepahitan, kebencian, dendam, perzinahan, pembunuhan. Tanpa sadar kita menyimpan semua itu. Dan pada saat ini mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku, nyatakan semua perkara yang aku simpan, yang bahkan mungkin aku menyimpannya sampai aku tidak menyadarinya tersimpan dalam diriku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Hal-hal yang aku simpan sampai aku sendiri lupa bahwa aku telah menyimpannya, tapi itu masih ada di sana. Tuhan, bersihkan aku dengan darah-Mu yang kudus. Bila sikap ini menjadi sikap kita untuk memandang kepada salib yang menjulang di Golgota, di Kalvari. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Sekali lagi saudara, jiwaku terbuka. Oh, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Oh, selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya memang kami diperanakan di dalam dosa.
Kami dikandung dalam dosa. Begitu banyak pikiran-pikiran jahat yang masih kami simpan terhadap keluarga kami yang kami tidak sukai. Begitu banyak pikiran-pikiran yang jahat yang kami simpan terhadap orang-orang di sekitar kami yang tidak kami sukai. Terlepas dari apapun yang mereka lakukan, Engkau meminta kami mengasihi, dan ternyata kami menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kemarahan yang begitu mengerikan dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami dan ajar kami ya Tuhan. Tuhan, kami begitu tidak berdaya terhadap setiap dosa-dosa kami. Juga mungkin persinahan yang masih kami simpan dalam pikiran kami, dengan berbagai macam hal yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami nikmati, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membawa kami kepada persinahan dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, begitu banyak hal dosa dalam diri kami. Juga ketidakpuasan kami karena melihat orang lain lebih memiliki sesuatu dan kami tidak pernah mengucap syukur untuk apa yang kami miliki. Kami tidak pernah mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Dan kami terus melihat orang punya A, orang punya B. Tuhan, ampuni kami dan ajar kami untuk mengucap syukur. Ajar kami untuk mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, ampuni sikap gerutu kami, ampuni iri hati yang kami simpan di hati kami, di mana kami menginginkan apa yang bukan milik kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, ampuni kami. Jesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar seperti pemazmur yang berkata, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah jalanku benar, apakah jalanku serong. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah hidupku lurus kepada firman-Mu, atau hidupku penuh dengan berbagai macam kerinduan, dorongan, dosa yang tidak pernah selesai, tidak pernah habis di hidupku. Dan biarlah kita boleh mengalami pembaharuan dalam Tuhan lewat apa yang Tuhan nyatakan, lewat
penyataan yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat melangkah pada pembaharuan Tuhan. Selidiki aku, Yesus, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Jesus, haleluya Yesus. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita buka hidup kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita buka seluruh yang kita simpan dalam diri kita. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ini semua luka yang aku simpan. Tuhan, ini semua persinahan yang aku simpan. Tuhan, ini semua sungut-sungut yang aku simpan. Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini pemberontakan yang tersimpan dalam hatiku. Tuhan, ini iri hati yang masih aku pelihara. Tuhan, murnikan aku. Tuhan, pulihkan aku. Jesus, Jesus. Ini kesombongan diriku Tuhan. Ini kesombongan diriku Tuhan. Biar semua hidupku Tuhan Kau yang memurnikan. Biar kuasa darah Kristus menyucikan, memurnikan aku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Yesus. Engkau pengharapanku, Engkau pengharapanku, Tuhan, sucikanlah Tuhan, sucikanlah
ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Jamah Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, sucikan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, merdekakan setiap kami dari semua belenggu-belenggu dosa. Jesus, haleluya Yesus, Yesus. Haleluya. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah, jamalah. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah, jamalah. Haleluya Jesus. Haleluya, 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 haleluya Jesus. Haleluya Lord. Haleluya Jesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari sebagai doa kita pujikan, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu.
dan saudara, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang akan memurnikan saudara, yang akan menebus saudara, memulihkan saudara. Dia Allah yang besar, kuasanya besar, kasihnya dahsyat. Dan Dia Allah yang mau memurnikan setiap saudara. Maka disinilah pengharapan kita, saudara. Disinilah pengharapan kita. Maka engkau yang saat ini masih terbelenggu dan engkau dicekam oleh berbagai macam dosa yang mengikat hati dan pikiranmu. Engkau yang dicekam oleh berbagai macam dosa yang menghantui hari-harimu, yang membelenggu hidupmu. Pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus. Ada pengharapan bagi engkau di dalam salib, yang dimana Yesus mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya untuk disalibkan. Ada kuasa pengudusan untuk saudara. Dan mari kita bersama-sama boleh membuka hati kepada Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah membuka hati dalam kejujuran, yang telah berani untuk menghadapi dan membawa semua ikatan dosa dalam diri mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka yang terbuka pada malam hari ini, yang menyadari keberdosaannya. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap mereka. Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap mereka pada saat ini. Dan biarlah setiap dosa itu boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa biar kuasa darah Kristus memurnikan setiap mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus boleh mereka alami. Kemurnian, penyucian, pengudusan, kemerdekaan di dalam Tuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kehidupan yang baru akan kami alami. Kami percaya kehidupan yang baru akan kami alami, yang mengalami kuasa anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini menjauh dari Tuhan, yang saat ini kehilangan arah rohani, yang saat ini mengalami kelesuan rohani. Hamba berdoa biarlah kuasa Roh Kudus juga melawat setiap mereka. Biarlah mereka boleh kembali datang kepada Tuhan sumber kehidupan, datang kepada Tuhan sumber anugerah yang sanggup memulihkan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesegaran yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, cinta akan Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan yang kudus, kerinduan ilahi boleh muncul dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mengalami kekeringan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hidup yang baru mereka alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga setiap keluarga yang mungkin menyimpan berbagai macam dosa dalam kehidupan mereka. Untuk suami yang menyimpan dosa atas istri dan anak-anaknya. Untuk istri yang melakukan dosa terhadap suami dan anak-anaknya. Dan anak-anak yang melakukan dosa terhadap orang tuanya. Hamba berdoa Tuhan, biar pemulihan keluarga juga terjadi atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan, hamba mohon berkuasa anugerah-Mu melawan setiap keluarga pada saat ini, sehingga mereka pun dimurnikan, dipulihkan, dikuduskan, disucikan menjadi keluarga ilahi yang penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. 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 Oh, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain saudara, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Sekali lagi, tinggikan nama-Mu ya Tuhan dengan penuh iman. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, kami percaya, oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya, kami percaya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, di Rabu Abu ini kami memandang kepada pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Rabu Abu ini kami memandang pengharapan yang pasti dalam kematian dan kebangkitan Kristus, bahwa pemulihan atas hidup kami akan terjadi oleh anugerah Tuhan. Pemulihan atas setiap dosa-dosa kami akan terjadi oleh anugerah Tuhan. Kemerdekaan, kehidupan yang baru, keluarga yang dipulihkan terjadi oleh karena kuasa penebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini Tuhan menjadi awal kami mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami di dalam anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama-sama saudara dimanapun engkau berada pada saat ini, setelah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, menaikkan doa, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, hikmat, kuasa, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, memulihkan saudara dari hari ke hari sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, kita mengucap syukur kita boleh menikmati momen Rabu Abu ini dengan sebuah pengakuan akan dosa-dosa kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyadari, kita bergumul, kita akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, selamat menjelang menyambut Paskah di tahun ini. Dan terus kita pandang kepada kematian dan kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.